Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami memiliki hati seorang hamba di hadapan-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini. Dari awal kita sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, amin Yesus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi kita katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan selain memiliki hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau ya Tuhan memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk di
diam di kaki-Mu ya Tuhan, seperti seorang wanita, seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangun setiap umat-umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siapkan, kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita yang dari Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 10 firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan bukanlah semata-mata datang dari pihak luar atau orang-orang yang belum percaya Yesus. Sering sekali tantangan terbesar datang dari pihak dalam, yakni orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara seiman kita, orang-orang yang kita layani, atau bahkan dari sesama pekerja. Mulai dari sikap sinis yang memandang kita dengan sebelah mata, tanda meremehkan, menuduh sok rohani, dianggap pesaing berat, dan tidak sedikit pula yang memusuhi dan menjauhi kita. Mereka diibaratkan duri dalam daging. Namun saudara, jangan sampai tantangan yang ada membuat kita down, membuat kita mundur. Namun akan tetapi sebaliknya kita semakin melesat untuk melakukan yang terbaik dan semakin maju dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasehati kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berusaha pada nats renungan kita hari ini adalah mengandung unsur kemauan dan tekad kita yang kuat dalam mengerjakan tugas pelayanan. Sebab setiap saat kita diperhadapkan dengan peperangan rohani di berbagai aspek kehidupan. Perang melawan tipu muslihat iblis, melawan roh-roh jahat di udara, dan melawan hawa nafsu atau keinginan daging kita. Sebab tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita menjadi pekerja Tuhan yang baik, kita harus punya tekad yang kuat dalam melayani. Amin. Bukan hanya motivasi yang harus tulus dan murni saudara, tapi juga harus punya kerelaan untuk menyerahkan hak, keinginan dan kehendak pribadi kepada Tuhan demi mendapatkan perkenanan Tuhan. Inilah yang harus menjadi tujuan utama setiap pekerja di ladang Tuhan. Perkenanan dari Tuhanlah yang membuat pelayanan kita berdampak dan mampu memberkati banyak orang. Amin. Karena dalam pelayanan ini kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri saudara, melainkan kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita sendiri. Amin. Mari saudara, mulai hari ini kita memiliki tekad yang kuat dalam melayani Tuhan.
hingga kita dapat beroleh perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami, itu kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa korban syukur kami, dan kami boleh duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi teladan, baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam kekudusan kami, dalam kasih kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami membawa dampak yang luar biasa bagi sekeliling kami ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Perkenanan Tuhan turun atas setiap umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta dan juga GBI Pia English Service, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka minta di dalam nama Yesus, pasti mereka terima jawaban yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang mati lesu disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati juga bangsa kami, berkati pemimpin bangsa kami, berkati seluruh gereja-gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang bekerja di ladang-Mu ya Bapa, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, Tuhan yang memberikan Roh-Mu atas mereka untuk semakin hari menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.